Xiaomi berulah lagi. HP 5 jutaan dapat chipset termutakhir Dimensity 9300 plus IP68 pula. Pasti ada yang dipangkas, tapi apa ya? Dan terakhir, apa benar HP ini bakal jadi Xiaomi 14T series? Jawabannya iya dan tidak. Yuk kita bahas. Oke, sebelumnya kita intip unboxingnya dulu ya, sekilas aja. Yang punya box sama kayak HP-HP Xiaomi Redmi lainnya yang bertuliskan Redmi K70 Ultra sih harusnya ya. Di dalamnya kayak biasa ada SIM ejector, case elastis warna hitam, charger 120 watt, dan kabel chargeran Type A ke Type C. Pas dinyalain langsung tatap-tatapan sama Xiaomi HyperOS berbasis Android 14 ya. Yang kita setup dulu kayak biasa. Dan pas kelar, gue cek storage-nya udah kemakan 20-an giga dari 256 total punya gue. Cuma yang cukup menggemparkan di sini dapat updatean software yang langsung di ulti 6 giga. Nggak salah nih. Dan pas gue cek notes-nya cuma di bagian kamera doang. Habis itu kayak biasa karena ini China ROM, bloatware-nya cukup banyak ya, tapi bisa dihapus sih. Terus nggak lupa install Google Play Store dulu dari Gates App di sini dan pencet update. Oh ya, dan biar modal gue beli HP ini nggak sia-sia, boleh bantuin gue bentar aja buat like video ini ya guys. Thank you. Impresi awal gue tentang HP ini satu aliran sih sama adik-adiknya, yaitu Redmi K70 regular dan versi Pro-nya. Cuma perbedaan paling kelihatan di sini ada di kamera modul yang lebih mengotak. Dibanding versi non-ultranya itu bener-bener bulat. Walaupun secara overall desainnya masih bukan gue banget, tapi perubahan ini sesuatu yang positif sih buat gue. Jadi lebih sejalan aja sama overall desainnya yang ngotak gitu. Maksud gue bersinergi. Cile bersinergi. Maksudnya mirip sama frame kamera modulnya dan frame luar juga. Beda sama K70 sebelumnya yang bulat sendiri lensa kameranya. Dan entah kenapa, sekarang bentuknya lebih mirip kayak logo Windows nggak sih? Cuma terlepas dari desain tadi, HP ini punya feel genggam yang premium, bermaterial belakang kaca dan framenya dari aluminium. Ini nilai plus banget. Terus lanjut ke bagian depan yang punya layar 6,67 inch dengan bezel yang tipis, sekitar 1,7 mili. Dengan dagu sedikit lebih tebal, tapi tipis banget bedanya, sekitar 1,9 mili. Di sebelah kanan HP ini ada volume dan power button yang ada tekstur bergerigi gitu. Jadi kalau diraba bisa yakin nih kalau ini tombol power. Habis itu di atas ada dua mic sama AR blaster. Di bagian kiri hampa aja, di bawah ada lubang speaker, port Type-C, mic, dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Oh ya, HP ini punya tebal 8,39 mili dengan berat 211 gram. Terus nggak tahu kesambet apa sih Redmi ini. Jadi penamaan Ultra kali ini cukup membingungkan ya. Karena secara harga, malah Redmi K70 Pro itu lebih mahal. Iya benar, harga Redmi K70 Ultra ini justru lebih murah dari varian Pro-nya. Nggak percaya? Nanti kita bahas di belakang. Oke, buat spesifikasi singkat aja, punya layar 6,67 inch 1,5K OLED, refresh rate 144Hz dengan peak brightness-nya 4000 nits. Sedangkan performance-nya ini yang menarik, pakai Dimensity MediaTek 9300 plus, berfabrikasi 4 nanometer buatan TSMC. Terus apa bedanya sama 9300 yang nggak ada plus? Sebenarnya secara overall sih masih sama ya. Perbedaannya paling di clock speed dari 3,25 ke 3,4 GHz. Selain itu kemampuan AI-nya juga ditingkatkan yang diklaim MediaTek 10% lebih tangguh buat jalanin berbagai aplikasi AI. Habis itu ada teknologi Hyper Engine juga yang lebih ke efisiensi daya saat ngegame. Yang kalau gua cek skor Antutunya ada di 2,13 juta. Sekarang ini dia Geekbench dan 3D Max yang punya stabilisasi di 54,8% aja. Sebagai gambaran, di tes Dimensity 9300 Non Plus untuk Vivo X100 Pro kemarin dapat skor sedikit lebih kecil ya, tapi tipis aja di 2,1 juta. Sedangkan kalau dibandingin sama Snapdragon 8 Gen 3 di Redmi K70 Pro kemarin dapat skor lebih rendah di 1,9 jutaan aja. Untuk pengalaman game di HP ini nggak usah diraguin lah ya. Gue main Genshin Impact highest 60 fps. Dapat FPS rata-rata hampir sempurna di 59,5 selama 20 menit main. Secara suhu emang panas, tapi masih tergolong wajar di 44,1 derajat. Dan selama 20 menit main tadi baterai berkurang 10%. Dan lanjut kita ke kapasitas baterainya yang naik 500 mAh ya, jadi 5500. Kalau dibandingin sama K70 lainnya di 5000. Support 120 Watt fast charging dan nggak bisa wireless charging dia.
Sedangkan kamera untuk lensa utamanya sih cukup menarik ya, karena pakai sensor Sony IMX906 50 megapiksel ber-OIS. Habis itu ada 8 megapiksel ultra wide yang oke aja sih. Tapi lensa terakhir ini entah kenapa masih aja ada, yaitu 2 megapiksel makro. Sebenarnya 2 megapiksel makro ini kalau HP-nya di kisaran harga 1-2 jutaan masih oke lah ya. Tapi kalau ditaruh di HP 4-5 jutaan ke atas, cukup jomplang nggak sih? Paling kan naikin jadi 5 megapiksel mungkin? Dan untuk hal ini gue sempat tanya langsung ke petinggi Poco Global ya. Dan jawabannya kalian bisa cek di short gue yang ini deh. Terakhir buat selfie-nya itu 20 megapiksel. Untuk spek lainnya, HP ini udah HP 5G, ada NFC, terus punya IP68 yang mana udah cukup tinggi proteksinya ya terhadap debu sama air. Bisa dibilang satu-satunya HP dengan IP68 di kelas harganya deh. Habis itu speakernya dual stereo dan pakai Dolby Atmos. Terus setelah tahu spesifikasi HP ini, apakah benar bakal menjelma jadi Xiaomi 14T series? Sebenarnya ya, kalau kita lihat dari Redmi K60 Ultra tahun lalu yang dibawa Xiaomi 13T series itu, lebih ke desainnya aja sih, sama chipsetnya juga dipakai sama Xiaomi 13T Pro. Waktu itu yang dipakai Dimensity 9200 Plus. Untuk Xiaomi 13T reguler dia pakai Dimensity 8200 Ultra. Dari sisi kamera justru banyak berubah. Misalnya lensa 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel makro di K60 Ultra kemarin. Untungnya nggak dibawa ke Xiaomi 13T series. Seperti yang kalian tahu, Xiaomi 13T series itu punya 50 megapiksel telefoto dan 12 megapiksel ultra wide. Plus jangan lupa ada dukungan Leica-nya. Jadi kalau berkaca dari info ini, feeling gua di Xiaomi 14T series nanti secara desain bakal mirip kayak 70 Ultra ini. Dan chipset 9300 Plus-nya bakal ada di Xiaomi 14T Pro. Untuk Xiaomi 14T reguler harusnya pakai Dimensity 8300 Ultra. Atau malah 8400 Ultra mungkin? Dan satu lagi, jangan khawatir, 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel makro di Redmi K70 Ultra harusnya nggak bakal ada di Xiaomi 14T series nanti ya. Kalau sampai dibawa sih, mari kita sama-sama silaturahmi ke IG-nya Xiaomi Indonesia. Oke guys, jadi sekarang kalian lihat di lensa utamanya resolusi 1080p 30 fps ya. Yang kita lihat apakah bisa pindah lensa? Iya, ternyata bisa ya pas lagi recording gini ke ultra wide. Dan buat zoomnya sendiri dia bisa mentok sampai 6 kali ya kalau kalian lihat di sini. Sedangkan buat foto pas gua cek tadi bisa mentok sampai 10 kali ya. Yang hasilnya menurut gua sih udah cukup baik di lensa utamanya. Mendekati natural yang saturasinya dilebihin dikit deh. Dan sekarang kan lagi lihat di 4K 30 ya. Yang pas gua panning gini kok kayaknya nggak mulus ya. Nih, coba sekali lagi. Sedangkan ini untuk 4K 60 fps nya yang cara stabilisasi juga oke kok. Terus ini buat resolusi maksimumnya dia bisa sampai 8K 30 fps ya. Wah, mewah banget. Lanjut kita ke video selfie yang mana untuk dynamic range ya udah termaksud oke sih. Dibilang jelas banget enggak, udah lumayan lah sebenarnya. Walaupun agak sedikit putih ya. Cuman overall udah mantep sih. Cuman sayangnya secara resolusi dia cuman bisa sampai 1080p 30 fps ya. Jadi nggak bisa 60 fps tuh. Kalau foto-foto selfie-nya ya udah termasuk oke sih. Kita bisa lihat di sini nih. Walaupun mungkin muka gue sedikit lebih putih. Tapi yang gue demen secara jarak pandangnya luas banget ya ini. Terus pas utak-atik galerinya gue sempat lihat ada fitur AI-nya juga ya. Yang pertama ada Object Erase Pro yang tentunya lebih akurat buat ngilangin suatu objek. Terus ada AI Expansion yang bisa generate gambar yang udah kita tentuin. Hasilnya sih lumayan juga. Wah, ternyata HP ini ada fitur dual videonya ya. Jadi kalian bisa lihat kamera depan sama belakang sekaligus. Cuma sekali lagi inget ya, ini buat K70 Ultra, bukan Xiaomi 14T series yang harusnya bakal lebih wah lagi sih nanti hasilnya. Redmi K70 Ultra ini punya 3 warna ya, ada hitam, putih, sama biru. Variannya sendiri lengkap, bener dah kayak keluarga Cemara. Mulai dari 12 plus 256 di harga 5,8 juta sampai 24 plus 1 tera di harga 8,9 jutaan. Bayangin punya RAM 24 GB sih sadis, belum lagi storage-nya 1 tera. Edan. Dan semua itu harganya masih di bawah 9 juta. Tapi sekali lagi ingat ya, itu konversi langsung dari harga resmi di Cina sana.
Dan buat Redmi K70 Pro sendiri, harganya mulai dari 2.799 yuan, yang artinya selisih 200 yuan lebih mahal dari versi ultranya. Atau kalau dirupiahin sekitar 400 ribuan. Agak aneh ya. Dan kalau gue cek perbedaan speknya, K70 Ultra ini lebih baik dari sisi chipset yang secara Antutu lebih tinggi 2,1 juta berbanding 1,9 tadi. Terus ada IP68 juga. Cuma dari sisi resolusi layar, K70 Pro lebih baik ya, 2K berbanding 1,5K. Sama terakhir untuk kamera emang jauh lebih mantap di Pro version sih, dimana ada 50 megapiksel telefoto dan 12 megapiksel ultrawide. Cuma tetep, gue masih bingung sama penamaan Ultra dan Pro version ini. Kalau menurut ilmu konspirasi kalian, kira-kira kenapa ya Xiaomi ngelakuin ini guys?